Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adrian Saputra, SPD MSc, selaku dosen kimia dalam mata kuliah Dasar-Dasar IPA dan teman-temanku sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Nadia Ayu Adiwinata yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi stoikiometer yang pertama. Menggambarkan hubungan kuantitas antar zat-zat ketika mereka berpartisipasi dalam reaksi kimia. Tidak hanya itu, stoikiometer adalah ilmu yang mempelajari dan juga menghitung hubungan kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Sebelum menggali lebih dalam, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Evita Setiabudi dengan NPM 2213021111 sebagai notulen. Pemateri pertama ada Anissa Lutfi Azahri dengan NPM 2213021025 dan Jaya Amanda Putri Adira dengan NPM 2213021034. Untuk pemateri kedua ada Tabita dengan NPM 2213021087 dan Ruth Purwati dengan NPM 2213021037. Untuk pemateri ketiga ada Kansa Zafirawe dengan NPM 2213021044 dan Huda Niko Rahman dengan NPM 1913021029. Namun dikarenakan saudara Huda ada kendala, maka hanya Kansa saja yang sebagai pemateri ketiga. Lanjut, untuk pemateri keempat ada Rintan Cahyani Lucia dengan NPM 2213021096 dan Afif Adila Khalili dengan NPM 2213021049. Dan yang terakhir ada Stanley Gilbert Pangaribuan dengan NPM 2213021048. Baik, untuk materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada massa atom, yang kedua massa atom rata-rata, yang ketiga massa molar unsur dan bilangan Avogadro, yang keempat massa molekul dan spektrofotometer massa, dan yang terakhir persen komposisi senyawa. Tanpa berlama-lama lagi, untuk pemateri pertama layar dan waktu dipersilahkan. Oke baik, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang massa atom. Pada pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang materi atom menurut Dalton yang berbunyi atom adalah bagian terkecil suatu zat yang tidak dapat dibagi kembali. Nah, saking kecilnya sebuah atom tersebut tidak memungkinkan untuk kita mengukur massanya. Namun, setelah melalui beberapa percobaan, dapat ditentukan massa suatu atom relatif terhadap atom lainnya dengan cara dibutuhkan satu jenis atom sebagai pembanding. Massa atom relatif atau biasa disingkat AR adalah massa suatu atom yang ditentukan dengan cara membandingkan massa atom standar dengan massa atom relatif. Berdasarkan IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry yang digunakan sebagai standar penentuan massa atom relatif adalah atom karbon atau biasa dilambangkan dengan huruf C. Atom tersebut memiliki proton sebanyak 6 dan memiliki massa sebesar 12 dengan satuan SMA atau AMU. Atom karbon 12 ini digunakan untuk standar sehingga satuan massa atom didefinisikan sebagai suatu massa yang besarnya tepat sama dengan 1/12 massa suatu atom C12. 1 SMA sama dengan massa suatu atom karbon 12/12. Kemudian didapatkan rumus penentuan massa atom relatif atau AR adalah AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X per 1/12 massa satu atom karbon 12. Karena massa satu atom karbon 12 adalah 1 SMA atau 1 AMU, maka diperoleh rumus AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X per 1 SMA. Sekian dari saya. Terima kasih. Massa molekul relatif atau yang disebut MR adalah perbandingan antara massa rata-rata satu molekul terhadap 1/12 massa satu atom C12. Ditulis rumus massa rata-rata satu atom unsur X per 1/12 massa satu atom C12. Rumus ini dipakai ketika dalam soal yang diketahui adalah massa rata-rata satu atom unsur tersebut. Namun, jika dalam satu soal itu molekulnya terdiri dari atom-atom penyusunnya, misal satu molekul CaOH2 itu kan terdapat satu atom Ca, 2 atom O, dan 2 atom H. Maka nilai MR itu dapat dihitung dengan rumus yang
Seperti yang kedua ini, yaitu MR sama dengan jumlah dari AR. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua, layar dan waktu dipersilahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tabita. Jadi, sekarang saya akan menyampaikan materi tentang massa atom rata-rata. Massa atom rata-rata adalah massa rata-rata per atom dari sampel umum unsur tertentu. Dalam memahami konsep massa atom rata-rata, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kita harus memahami isotop dan massa atom. Massa atom rata-rata suatu unsur dipengaruhi oleh variasi jumlah neutronnya. Sebagai contoh, unsur perak atau Ag memiliki dua isotop alami, yaitu Ag dengan nomor massa 107 dan Ag dengan nomor massa 109. Isotop diberikan nama berdasarkan nomor massanya atau jumlah proton dan neutron dalam satu atom. Hal ini berarti Ag dengan nomor massa 109 memiliki dua neutron lebih banyak dibandingkan Ag dengan nomor massa 107, sehingga massanya sedikit lebih besar. Yang kedua adalah kita harus memperhatikan massa masing-masing isotop. Misalnya, isotop perak atau Ag dengan nomor massa 107 memiliki massa atom 106,90509 SMA. Sementara itu, isotop Ag dengan nomor massa 109 memiliki massa yang lebih sedikit lebih besar, yaitu 108,90470. Dua angka desimal yang terakhir memungkinkan sedikit berbeda di antara beberapa sumber. 3. Tulis kelimpahan masing-masing isotop. Kelimpahan ini menyatakan seberapa lazim keberadaan suatu isotop dalam bentuk persentase dari seluruh atom menyusun suatu unsur. Masing-masing isotop secara proporsional menyusun kelimpahan unsur. Semakin besar kelimpahan suatu isotop, semakin besar pengaruhnya terhadap massa atom rata-rata. Kelimpahan seluruh isotop harus mencapai 100%. Contohnya, isotop Ag 107 memiliki kelimpahan 51,86%, sementara Ag 109 sedikit lebih jarang ditemukan dengan kelimpahan 48,14%. Hal ini berarti sampel umum perak tersusun atas 51,86% Ag 107 dan 48,14% Ag 109. Selanjutnya, yang keempat yaitu ubah persentase kelimpahan menjadi angka desimal. Bagi persentase kelimpahan dengan 100 untuk mendapatkan nilai yang sama dalam angka desimal. Yang kelima, cari rata-rata tertimbang massa atom dari isotop yang stabil. Adapun rumus dari menentukan massa atom rata-rata yaitu massa rata-rata sama dengan sigma persentase dikali massa isotop. Kepada pemateri ketiga, layar dan waktu dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang massa molar unsur dan bilangan Avogadro. Dalam sistem satuan internasional, mol adalah jumlah zat yang mengandung banyak entitas dasar seperti atom, molekul, atau partikel lain. Sebanyak atom yang terdapat tepat 12 gram atau 0,012 kg dari isotop karbon 12. Jumlah atom aktual adalah 12 gram karbon 12 ditentukan secara eksperimental. Bilangan ini disebut bilangan Avogadro atau Na untuk menghormati ilmuwan Italia Amedeo Avogadro. Nilai yang diterima saat ini adalah Na sama dengan 6,0221367 kali 10 pangkat 23. Secara umum, kita menetapkan bilangan Avogadro menjadi 6,022 kali 10 pangkat 23. Jadi, seperti satu lusin jeruk mengandung 12 jeruk. 1 mol atom hidrogen H mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 atom H. Besarnya bilangan Avogadro sulit dibayangkan. Misalnya, kita menyebarkan 6,022 kali 10 pangkat 23 buah jeruk di seluruh permukaan bumi, maka akan dihasilkan setinggi 14,48 km atau setara dengan 9 mil sampai ke angkasa. Karena atom dan molekul sangat kecil, kita membutuhkan sejumlah besar atom untuk mempelajarinya dalam jumlah yang dapat diukur dan diamati. Karena kita telah mengetahui bahwa 1 mol atom karbon 12 memiliki massa tepat 12 gram dan mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Massa karbon 12 ini adalah massa molar M
didefinisikan sebagai massa dalam gram atau kilogram dari satu mol entitas seperti atom atau molekul dari suatu zat. Jika diketahui massa molar dan bilangan Avogadro, maka kita dapat menghitung massa suatu atom dalam gram. Sebagai contoh, kita tahu massa molar karbon 12 adalah 12,00 gram dan tepat 6,022 kali 10 pangkat 23 atom karbon 12 dalam 1 mol zat. Oleh karena itu, massa atom karbon 12 dapat dihitung dengan persamaan 12,00 gram karbon 12 per 6,022 kali 10 pangkat 23 karbon 12 sama dengan 1,993 kali 10 pangkat min 23. Kita dapat menggunakan hasil ini untuk menentukan hubungan antara satuan massa atom dan gram. Karena massa setiap atom karbon 12 adalah tepat 12 SMA. Jumlah satuan massa atom setara dengan 1 gram adalah SMA per gram sama dengan 12 SMA per 1 atom karbon 12 dikali 1 atom karbon 12 per 1,993 kali 10 min 23. 10 pangkat min 23 sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 SMA per gram. Jadi, 1 gram karbon 12 sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 SMA karbon 12 dan 1 SMA karbon 12 sama dengan 1,661 kali 10 pangkat min 24 gram karbon 12. Contoh ini menunjukkan bahwa bilangan Avogadro dapat digunakan untuk mengonversi dari satuan massa atom ke massa dalam gram dan sebaliknya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kansa. Untuk pemateri keempat, layar dan waktu dipersilahkan. Di sini saya akan menyampaikan tentang massa molekul. Massa suatu molekul dalam satuan massa atom. Rumus rata terbobot dan massa molekul dapat diperoleh dengan menjumlahkan massa-massa atom rata tersebut. Mol senyawa. Mol senyawa merupakan jumlah molekul yang terdapat dalam suatu zat yang berjumlah 6,02 dikali 1023 butir molekul atau merupakan berat gram senyawa itu yang sama dengan massa molekul relatifnya atau mR. 1 mol senyawa sama dengan 6,220 X. Terdapat contoh soal, yakni satu neraca analitis dapat mendeteksi massa sampai 0,1 mg. Berapa jumlah total ion dalam kuantitas yang terdiri dari magnesium klorida? Yang dicari ion. Cara mencari 0,1 mg magnesium klorida dikali 1 gram magnesium klorida per 1000 mg magnesium klorida dikali 1 mol magnesium klorida per 95 gram magnesium klorida dikali 6,0 dikali 10 pangkat 23 magnesium klorida per 1 mol magnesium klorida dikali 3 ion per 1 Fu magnesium klorida sama dengan 2 dikali 10 pangkat 18 ion. Mol unsur. Mol unsur merupakan jumlah atom yang terdapat dalam suatu zat yang berjumlah 6,02 dikali 1023 butir atom atau merupakan berat gram unsur itu yang sama dengan massa atom relatifnya atau AR. 1 mol unsur sama dengan 6,02 X sama dengan massa mR. Contoh molekul unsur adalah H2, O2, N2, P2, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan molekul unsur hanya tersusun dari unsur yang sejenis. Misalnya, antara dua unsur hidrogen yang saling mengikat hingga menghasilkan H2. Spektrometer massa adalah alat yang digunakan untuk menentukan massa atom atau molekul serta pola fragmentasinya. Spektrometer massa digunakan untuk menentukan massa suatu molekul, menentukan rumus molekul dengan menggunakan spektrum massa beresolusi tinggi, dan mengetahui informasi dari struktur dengan melihat pola fragmentasinya. Spektrometer massa bekerja melalui 4 tahap. Yang pertama ionisasi, yang kedua akselerasi, ketiga defleksi, keempat deteksi. Yang pertama yaitu ionisasi. Dalam tahap ionisasi, sampel yang sudah dalam bentuk uap akan dilewatkan pada ruang ionisasi. Partikel sampel akan ditembak dengan elektron sehingga elektron dari partikel akan lepas dan memberikan ion positif. Perlu diingat bahwa ion yang dihasilkan pada ruang ionisasi bisa terus melewati mesin dengan bebas tanpa menunggu molekul udara.
Tahap yang kedua yaitu akselerasi. Dalam tahap akselerasi, ion positif akan ditolak dari ruang ionisasi dan seluruh ion diakselerasikan menjadi sinar ion yang terfokus dan tajam. Tahap yang ketiga yaitu defleksi. Dalam tahap defleksi, besarnya defleksi tergantung pada berapa besar muatan positif pada ion. Makin banyak elektron yang lepas, maka ion tersebut makin terdefleksi. Tahap yang keempat yaitu deteksi. Dalam tahap deteksi, ion yang lain akan dinetralisir dengan mengambil elektron dari dinding dan akan dikeluarkan dari spektrometer massa dengan pompa vakum. Ketika ion menyentuh kontak logam, maka muatannya akan dinetralisir oleh elektron yang melompat dari logam ke ion. Baik, untuk pemateri kelima sekaligus pemateri terakhir, layar dan waktu dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persen komposisi senyawa. Seperti yang telah diketahui bahwa rumus senyawa memberikan informasi tentang jumlah atom dari setiap unsur yang terdapat dalam satu satuan senyawa tersebut. Namun jika digunakan untuk tujuan eksperimen laboratorium, perlu diuji terlebih dahulu kemurnian senyawa tersebut. Berdasarkan rumus kimianya dapat dihitung persen komposisi masing-masing unsur dari total massa senyawa. Kemudian dapat dibandingkan hasilnya dengan persen komposisi yang diperoleh secara eksperimental untuk sampel yang digunakan, sehingga dapat ditentukan kemurnian sampel. Persen komposisi berdasarkan massa adalah persentase massa dari setiap unsur yang terkandung dalam suatu senyawa. Persen komposisi diperoleh dengan membagi massa setiap unsur dalam 1 mol senyawa dengan massa molar senyawa dan mengalikannya dengan 100%. Secara matematis, persen komposisi suatu unsur dalam suatu senyawa dinyatakan sebagai berikut. Persen komposisi suatu unsur sama dengan N dikali massa molar unsur per massa molar senyawa dikali 100%, dengan N adalah jumlah mol unsur dalam 1 mol senyawa. Misalnya dalam 1 mol hidrogen peroksida H2O2 ada 2 mol atom H dan 2 mol atom O. Massa molar H2O2, H dan O masing-masing adalah 34,02 gram, 1,008 gram, dan 16,00 gram. Oleh karena itu, persen komposisi senyawa H2O2 dihitung sebagai berikut. Persen komposisi H sama dengan 2 dikali 1,008 gram H per 34,02 gram H2O2 dikali 100%, maka didapat hasilnya 5,926%. Persen komposisi O sama dengan 2 dikali 16,00 gram O per 34,02 gram H2O2 dikali 100%, maka didapat hasilnya 94,06%. Jumlah persentasenya adalah 5,926% ditambah 94,06%, maka hasilnya adalah 99,99%. Perbedaan kecil dari 100% adalah karena cara pembulatan massa molar dari unsur. Jika digunakan rumus empiris HO untuk perhitungan, akan didapatkan persentase yang sama. Hal ini disebabkan karena baik rumus molekul maupun rumus empiris memberikan informasi tentang persen komposisi dari total massa senyawa. Baik, itulah tadi kelima pemateri kami dari kelompok 2. Selanjutnya saya akan menyimpulkan garis besar dari materi yang telah disampaikan. Yang pertama, kita tahu rumus dari massa atom relatif dan massa molekul relatif. Selanjutnya, kita tahu cara mencari massa atom rata-rata dan massa molar unsur dan bilangan Avogadro. Kita tahu cara mengaplikasikan ke soalnya. Dan selanjutnya massa molekul, ada molekul senyawa, dan selanjutnya spektrometer massa, cara tahap kerjanya, dan yang terakhir ada persen komposisi senyawa. Kita tahu rumusnya dan cara mengaplikasikannya ke dalam soal. Demikianlah diskusi dari kelompok 2. Untuk mengakhiri, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saat proses penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.